Halo sobat bonsai dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan menangani beberapa bahan bonsai sancang. Nah, dari beberapa bahan bonsai sancang tersebut ada berbagai style yang akan saya tangani sekarang. Nah, sekarang saya akan mulai dari bahan bonsai sancang ini yang berstyle atau bergaya informal. Nah, penanganannya untuk menyeleksi tunas-tunas liar yang tumbuh seperti ini. Untuk penanganan bahan bonsai sancang ini sebenarnya sudah agak terlambat. Kalau kita biarkan seperti ini, maka akan memicu luka-luka baru bekas pangkasan tunas-tunas liarnya ini. Maka secara otomatis penutupan kambiumnya agak terlambat. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Oh ya, untuk penanganan bahan sancang ini saya wiring seperti ini. Saya tidak wiring full agar kita bisa memanfaatkan kawat-kawat bekas. Samping itu, untuk meminimalkan adanya luka-luka bekas kawat di kulit kambiumnya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk pertumbuhan tunas liarnya sampai ke bongol seperti ini. Bahkan sudah cukup besar. Ini benar-benar sudah terlambat penanganan. Nah, untuk di daerah percabangannya juga sangat banyak. Oh ya, kenapa saya kasih kawat seperti ini? Ini fungsinya untuk melindungi bahan bonsai saya dari gangguan ternak. Karena di sini banyak ternak, sudah banyak bahan-bahan saya yang diinjak-injak percabangannya. Ada yang patah, ada juga yang pecah. Makanya mau tidak mau saya harus melindunginya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat untuk pengarahan cabangnya cuma saya tracking seperti ini. Kemudian saya kaitkan di atas sekalian sebagai pelindungnya. Oke, untuk memperjelas alur gerak batang maupun cabangnya akan saya buka dulu pelindungnya agar teman-teman bisa melihatnya dengan lebih seksama. Di samping itu mempermudah saya untuk melakukan penyeleksian tunas. Oh ya, untuk video kali ini saya juga akan menanggapi sebuah pertanyaan dari seorang master. Nanti akan saya tunjukkan bahan-bahan saya. Beliau dulu bertanya, apa gayanya ini bro, kok gayanya seperti cacing kepanasan. Nanti akan saya tunjukkan bahan-bahan bonsai saya yang beliau bilang seperti cacing kepanasan. Saya akan tunjukkan buat teman-teman semua. Oke, mari kita lanjutkan untuk menangani bahan bonsai sancang ini.
Oh ya, untuk penanganan dari bahan bonsai sancang ini sudah saya dokumentasikan pembuatannya dari awal, namun tidak akan saya cantumkan di video ini. Nanti akan saya rangkum penanganannya step by step. Makanya bagi teman-teman yang belum subscribe, yang baru menemukan channel saya ini, teman-teman silahkan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan video tersebut saat saya menguploadnya. Demikian pula untuk bahan-bahan yang lain sudah saya dokumentasikan juga. Nanti akan saya upload satu persatu. Oke, untuk proses penyeleksian tunasnya saya percepat videonya agar durasinya tidak terlalu panjang, karena masih ada beberapa bahan yang akan saya tangani nanti. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Oke, untuk bahan bonsai sancang ini berukuran small, teman-teman. Untuk proses penanganannya ada beberapa kesalahan. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya tentang kesalahan dari penanganan bahan bonsai sancang ini. Sekarang akan saya lanjutkan untuk penanganan bahan yang kedua. Nah, inilah bahan yang kedua, teman-teman. Di video sebelumnya juga sudah pernah saya upload. Sekarang pertumbuhan tunas-tunas liarnya sudah cukup banyak. Saya mengulang untuk percabangannya, untuk beberapa percabangannya, karena sempat lama terbengkalai karena saya ada kesibukan. Jadi bahan bonsai sancang ini sempat terbengkalai. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Nah, bahan bonsai sancang ini berukuran mame, teman-teman. Dulunya saya rencanakan berukuran sito, tapi sempat ada kesibukan jadi tidak sempat mengurusnya. Sehingga bahan bonsai sancang ini pertumbuhannya agak kedodoran. Makanya tidak memungkinkan saya lanjutkan ke ukuran sito.
Nah, demikianlah proses penanganan dari bahan bonsai sancang mame ini. Sekarang kita lanjutkan untuk ke bahan yang ketiga, teman-teman. Nah, ini adalah bahan yang ketiga. Kemungkinan untuk gayanya atau stylenya arahnya ke bunjin. Nah, ukuran dari bahan bonsai sancang ini agak besar. Mungkin paling minimal ke ukuran medium. Bisa jadi lebih dari medium. Nah, untuk bahan bonsai sancang ini saya juga melakukan penyeleksian tunas. Untuk penanganan pokoknya sudah saya dokumentasikan juga. Nanti akan saya rangkum videonya step by step. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Oke, demikianlah proses penanganan dari bahan bonsai sancang bunjin ini. Sekarang kita lanjutkan ke bahan yang keempat, teman-teman. Nah, untuk bahan yang keempat ini, sudah saya rangkum penanganannya step by step sampai terbentuk seperti ini. Teman-teman bisa simak di video saya yang lain. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Di situ saya tangani dari awal sampai terbentuk percabangan. Nah, untuk percabangan dari bahan bonsai sancang ini tidak saya lakukan pengloosan, los pangkas, namun saya bentuk langsung. Tapi untuk teknik pengepenan dari percabangannya saya ada teknik tersendiri. Untuk tekniknya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sekarang saya akan lakukan penyeleksian tunas juga. Tunas-tunas liarnya sudah sangat banyak, maka perlu kita lakukan penyeleksian secara berkala.
Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, beginilah teknik saya membuat percabangan. Saya bentuk secara langsung, tapi untuk ujung cabangnya saya pangkas lebih sering. Sedangkan untuk anak-anak cabang di pangkal cabangnya saya loskan untuk memancing pengepenan dari percabangannya. Mungkin ada teman-teman yang kurang yakin dengan teknik seperti ini. Di video kedepannya saya akan tunjukkan ada salah satu bonsai saya yang saya lakukan teknik seperti ini, namun untuk pengepenannya bisa tercapai. Untuk batangnya tidak pernah saya lakukan los pangkas, tapi pengepenannya bisa terwujud. Nah, pengarahan cabangnya ada beberapa yang saya lakukan seperti tadi. Saya kawat sedikit saja, saya tidak kawat full agar saya bisa mengarahkan dengan kawat bekas. Kita bisa menghemat kawat. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Nah, seperti inilah teknik saya mengarahkan anak cabang atau perantingannya. Saya kawat sedikit-sedikit saja di waktu masih kecil. Saya tancapkan ke medianya agar kita lebih mudah untuk melakukan pengawatan. Toh juga kedepannya kita akan gunakan satu atau beberapa ruas saja. Teknik seperti ini bisa kita menggunakan kawat bekas. Nah, pemasangan kawatnya juga saya kendorkan seperti ini agar tidak cepat mencekik kulit kambiumnya. Nah, teknik seperti inilah yang saya lakukan untuk menjaga pengepenannya. Nanti akan saya lanjutkan dengan menggunakan tunas yang kecil ini. Nah, seperti yang di belakang ini. Dulunya ada tunas di sini, saya loskan, kemudian saya pangkas. Tapi untuk cabang utamanya tetap seperti ini. Maka pengepenannya sudah mulai terbentuk. Nah, untuk bahan sancang ini saya konsep dengan twin atau bisa juga ke informal. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bahan yang kelima. Nah, ini adalah bahan yang kelima, teman-teman. Untuk bahan yang kelima ini saya konsep dengan gaya semi cascade. Untuk bahan yang ini sudah saya buatkan videonya step by step untuk penanganannya di tahap awal sampai terbentuk seperti ini. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi.
Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, teman-teman bisa simak di video tersebut. Oh ya, barangkali ada teman-teman yang belum tahu melihat kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat di bawah judul ada tulisan selengkapnya. Teman-teman bisa klik selengkapnya. Maka di sana akan ada kolom deskripsi atau deskripsi video. Di sanalah akan saya cantumkan link untuk penanganan dari beberapa bahan bonsai sancang ini. Teman-teman bisa simak penanganan sebelumnya step by step. Oke, mari kita lanjutkan proses selengkapnya. Nah, tujuan dari penyeleksian tunas-tunas di hari ini, selain memfokuskan untuk pertumbuhan cabang-cabang atau anak cabang yang mau kita pakai, saya juga mempruningnya dengan tujuan untuk meminimalkan tempat hinggapnya hama. Kita wajib untuk mengurangi daun-daunnya. Daun-daun yang kecil yang kedepannya tidak akan terpakai kita buang agar tidak dinaungi oleh hama. Di samping itu kita juga lebih mudah menginseknya. Nah, untuk percabangan yang panjang seperti ini mungkin masih agak kepanjangan dengan ukuran bahan sekecil ini. Tapi ini saya biarkan untuk mensupport perkembangan bongolnya. Di samping itu, karena bahan bonsai sancang ini style atau bergaya semi cascade, jadi percabangan yang di bawah wajib kita perpanjang dulu, karena sudah pasti dikalahkan oleh percabangan yang di atas. Karena secara umum kita ketahui percabangan yang pertumbuhannya merunduk, perkembangannya lebih susah dibandingkan percabangan yang ada di atas. Itulah sebabnya saya masih perpanjang untuk sementara. Mungkin kedepannya akan saya pangkas agar proporsinya lebih dapat. Nah, untuk pemasangan kawat di perantingan yang kecil-kecil saya pasang agak kendur seperti itu, teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan ke bahan yang lain. Nah, ini adalah bahan yang keenam, teman-teman. Untuk bahan yang keenam ini stylenya juga semi cascade, tapi dengan pangkat batang yang pertumbuhannya agak naik. Nanti kalau kedepannya batangnya membesar, mungkin cocok dipakai semi cascade. Tapi kalau tidak memungkinkan atau tidak bagus kita pakai semi cascade, kita bisa mengubah stylenya ke depannya, kita pakai slanting. Kita pangkas percabangan yang terlalu ke bawah, maka secara otomatis nanti stylenya bisa menjadi slanting. Oh ya, untuk bahan yang ini sudah saya buatkan juga video awalnya, tapi tidak dari awal sekali. Saya sudah rangkum juga videonya, nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Barangkali ada teman-teman yang baru menemukan channel saya ini,
Teman-teman bisa simak di video tersebut. Nah, ini adalah video kelanjutan dari penanganan bahan ini, teman-teman. Untuk penanganan awalnya, sekali lagi saya bilang, saya sudah buatkan videonya. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Nah, ini adalah perkembangannya sekarang. Saya hanya mengupdate perkembangannya dan memperbaiki sedikit untuk perantingannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bahan yang lain. Nah, ini adalah bahan yang terakhir, teman-teman. Nah, di antara beberapa bahan inilah yang saya upload sebelumnya. Ada teman kita yang berkomentar, ini gayanya apa bro? Kok kayak cacing kepanasan? Nah, dari komentar tersebut saya bisa menyimpulkan kalau beliau itu adalah seorang master. Makanya beliau berkata kalau gaya bonsai saya seperti cacing kepanasan. Tapi dengan komentar tersebut saya bisa mempunyai nama untuk gaya bonsai saya ini. Oke, sekarang akan saya kasih nama atau saya sebut gaya bonsai tadi, dan bonsai yang ini gayanya adalah cacing kepanasan. Ini adalah masukan yang sangat positif, teman-teman. Saya senang kalau teman-teman kita banyak yang ngasih masukan seperti ini. Kalau boleh jujur atau jujur saja, saya juga kebingungan ngasih gaya untuk bahan bonsai saya, karena saya mempunyai sekitar 300 bahan. Nah, kalau kita terpaku untuk gayanya dengan 5 gaya, sudah sangat otomatis banyak sekali bonsai-bonsai kita yang bentuknya kembar atau monoton. Makanya saya bentuk saja dulu, saya tidak terpaku dengan gaya di tahap sebelumnya karena saking banyaknya. Untuk bahan-bahan yang ini maksud saya tidak terpaku harus gayanya begini atau begitu. Yang penting beda dengan yang lain, itulah tujuan saya sebelumnya. Tapi dengan masukan dari teman-teman, jadinya saya mempunyai nama untuk gaya-gaya pohon seperti ini, yaitu gaya cacing kepanasan. Ini masukan yang sangat menginspirasi bagi saya,
karena saya juga kebingungan untuk menentukan gayanya apa, karena ada 300 pohon. Kalau saya pakai formal atau informal semua, maka sangat banyak yang bentuknya atau gayanya yang kembar, jadi kelihatan monoton. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk menanggapi dari pertanyaan beliau. Semoga tanggapan saya ini cukup menjawab dari pertanyaan beliau. Oh ya, buat teman-teman yang lain, mohon juga masukannya agar dapat menginspirasi saya untuk membuat video-video ke depannya. Oke, demikianlah proses penanganan dari beberapa bahan yang dapat saya bagikan untuk video kali ini. Semoga dapat menghibur teman-teman di sela-sela waktu istirahatnya. Saya tidak ada maksud untuk menggurui, saya hanya mendokumentasikan kegiatan saya dalam ngebonsai. Barangkali ada manfaat positif yang dapat teman-teman petik di setiap video saya. Oke, salam satu hobi dari Gianyar, Bali. Semoga bonsai Indonesia atau dunia perbonsaian kita semakin maju.